Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Faradila dengan NIM J1A118265, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halolea Angkatan 2018. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang berjudul Rapid Diagnosis Test pada COVID-19. Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui apa definisi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Yang kedua adalah manfaat Rapid Diagnosis Test COVID-19. Rapid test bermanfaat untuk dapat mendeteksi keberadaan antibodi imunoglobulin IgM dan imunoglobulin IgG terhadap virus SARS dari sampel darah manusia. Dan yang ketiga adalah kriteria orang yang akan di rapid test. Yang pertama, orang tanpa gejala atau OTG. Yang kedua, orang dalam pemantauan atau ODP. Yang ketiga, pasien dalam pengawasan atau PDP. Yang keempat, orang dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius. Dan yang kelima, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat. Lalu apa saja alat dan bahan untuk pemeriksaan rapid test ini? Jadi untuk pemeriksaan tes rapid ini ada 7 alat. Yang pertama, perlengkapan APD. Yang kedua, strip rapid test. Yang ketiga, handscoon. Yang keempat, lancet. Yang kelima, pipet tetes. Yang keenam, alat penunjuk waktu. Yang ketujuh, tes keset. Sedangkan pada bagian bahan terdapat 3 bahan. Yang pertama, sampel darah. Yang kedua, larutan buffer. Yang ketiga, alkohol swab. Lalu tahapan selanjutnya adalah tahapan pemeriksaan COVID-19. Yang pertama, tahap screening. Tahap ini adalah tahap wawancara atau observasi. Yang kedua adalah tahap medical check up. Pada tahapan ini, pasien akan melakukan cek darah. Yang ketiga, tahapan menunggu hasil pemeriksaan. Pada tahap ini, biasanya pasien akan dipindahkan ke ruang dekontaminasi sambil menunggu hasil tes. Yang keempat, tahapan pembayaran, yaitu bagi pasien yang tidak dinyatakan suspek corona, biayanya cukup mahal. 5. Ruang isolasi. Setelah pasien dinyatakan suspek corona, maka ia akan dipindahkan ke ruang isolasi. Yang keenam, tes virus corona COVID-19 atau tes swab. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel jaringan sel pada hidung dan tenggorokan. Yang ketujuh, tahap pembayaran. Berbeda dengan biaya ketiga pasien dinyatakan tidak suspek corona, biaya total rupiah 1,5 juta. Dan selanjutnya, cara analisa hasil pemeriksaan. Pada alat rapid test ini terdapat 3 garis indikator yang ditandai dengan C, IgM, dan IgG. Hasil tes akan keluar dalam 15 menit. Jika setelah 15 menit tidak ada satupun garis yang muncul dari ketiga indikator, maka tes dinyatakan gagal dan harus diulang. Sementara bila hasilnya terdapat garis pada indikator C, berarti hasilnya negatif. Namun jika garis muncul pada indikator IgM, maka hasil tersebut merupakan pertanda seorang berada dalam fase awal infeksi. Lain halnya jika mendapat hasil IgG, maka seorang sedang berada pada fase akhir infeksi, artinya dinyatakan sembuh atau pernah memiliki riwayat infeksi virus corona. Sementara itu, jika garis muncul pada indikator yang IgM dan IgG, maka pasien sedang berada dalam fase infeksi akhir. Jadi itulah hasil pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.